Legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Halo teman-teman, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berasal dari zaman dahulu kala di Sumatera Utara, menceritakan perjalanan hidup Toba, seorang yatim piatu yang menjalani kehidupan sederhana di gubuknya. Dari kisah ini, teman-teman dapat belajar tentang keberanian dan kesabaran dalam menghadapi hidup. Toba tidak pernah menyerah, meskipun kehidupannya penuh dengan tantangan. Namun, cerita juga menyiratkan pentingnya menjaga janji dan rahasia. Ketika Toba melanggar janjinya dan mengungkapkan identitas asli putri, konsekuensinya sangat berat. Teman-teman dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya memegang janji, menjaga rahasia, dan berpikir sebelum berbicara. Kesalahan yang dilakukan oleh Toba berakibat bencana, mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan kita dan orang lain. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertutur kata dan memegang janji. Dengan demikian, cerita ini bukan hanya sekadar dongeng, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral yang dapat membimbing teman-teman dalam memahami arti hidup, keberanian, penerimaan terhadap perubahan, serta pentingnya menjaga janji dan rahasia. Agar teman-teman lebih jelas, mari kita nikmati ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai, terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk, dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar, yang dapat dengan segera dimasaknya, untuk dijadikan sebagai lauk. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya, dengan bola mata membulat, serta mulut melongo. Ikan yang aneh. Tuan, aku adalah makhluk kutukan dewa. Kau Toba telah memegangku dan sekarang aku manusia. Sang putri bercerita dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang putri yang telah dikutuk oleh Dewata karena telah melakukan kesalahan di masa lampau. Akhirnya ia harus berubah menjadi ikan. Dan Toba merespon cerita itu dengan memperkenalkan dirinya. Dalam obrolan itu Toba berniat untuk menikahi sang putri. Sudah ditakdirkan kepadaku,
bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk, apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia. Seperti Tuhan ini. Oh, aku akan mencoba memahami ceritamu. Tapi sebelumnya aku akan memperkenalkan diri. Aku Toba. Lantas siapakah nama engkau? Aku putri Tuan Toba. Sembari mereka berbincang, Toba dalam hati kecilnya menginginkan sang putri untuk menjadi istrinya, karena terpesona akan kecantikan sang putri. Karena sejatinya sang putri merupakan makhluk sakti, sang putri bisa membaca hati Toba dan menyetujui Toba untuk menikah. Apa yang engkau pikirkan dalam hatimu, Tuan? Katakan saja, tak usah malu. Begini putri, apakah engkau bersedia menikah denganku? Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia juga untuk memenuhi satu syarat yang akan kuajukan. Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan, bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasiamu ini. Rahasia ini akan hanya kita ketahui berdua. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia, walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekadar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta. Apabila ia mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian hari, kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Semua yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi, supaya bisa memenuhi keinginan makan anak sematawayangnya yang luar biasa itu. Samosir, tolong bantulah ayahmu. Dia anakku, biarkan dia beristirahat. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan, pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut
meski dengan wajah yang muram dan bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskannya semua dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siang. Untuknya sudah tinggal sedikit. Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit? Dengan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan. Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, ayah. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman ayah sudah kumakan sebagian. Akan tetapi, tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah. Dasar anak yang tidak tahu diuntung. Kemarahan Toba seketika kian meninggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya, umpatan Toba pun seketika itu meluncur. Dasar kau, anak ikan. Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya, yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih dan marah besar. Tak disangka bila suaminya yang sangat ia sayang telah melanggar sumpah untuk tak menyebutkan bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Sang putri yang marah karena rasa suami yang ia cintai melanggar janji pernikahan, menyuruh anaknya Samosir untuk lari ke arah bukit yang tinggi. Samosir pun menurut dan berlari ke bukit sambil menangis. Setelah melihat anaknya lari, sang putri yang murka berdoa kepada Dewata untuk menurunkan hujan badai yang sangat lebat, sehingga air di sungai meluap menjadi air bah dan menerjang Toba suaminya. Toba pun tenggelam dan sang putri kembali berubah menjadi ikan dan menemui Toba yang sedang tenggelam dan mengatakan, ini semua adalah salahmu. Kau melanggar janji karena murkamu akan anakmu. Sejak saat itu tempat sungai meluap dan menenggelamkan Toba menjadi danau yang diberi nama Danau Toba. Danau itu sangat luas mengelilingi bukit tempat Samosir lari, dan oleh sebab itu, pulau di tengah danau itu diberi nama Pulau Samosir. Ini adalah akibat dari melanggar janji. Biarlah Danau Toba dan Pulau Samosir menjadi saksi